Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Aldin Ahyana. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview buku dari Bassam Syekh yang berjudul The Miraculous Language of the Quran. Nah, di sini biografi beliau, Dr. Bassam Syekh meraih gelar sarjana literatur bahasa Arab di Universitas Damaskus Syria dan studi MA dan PhD-nya di puisi Arab modern di Universitas Kairo. Beliau pernah menjadi kepala jurusan studi Arab di Universitas Tisren, Syria pada tahun 1997 dan juga mengajar di beberapa universitas seperti Algeria, Saudi Arabia, dan Oxford. Beliau adalah perintis pimpinan dari Oxford Academy for Advanced Studies pada tahun 1990 hingga sampai 2005 dan juga presenter di beberapa stasiun radio dan program televisi dan juga seorang penulis buku. Dr. Bassam Syekh dalam buku tersebut membahas tentang keajaiban tentang Al-Quran dari sudut pandang bahasa melalui perspektif linguistik. Selain itu juga dibahas di dalamnya kesesuaian bahasa Al-Quran terhadap perkembangan bahasa di masa modern. Adapun gagasan pemeriksaan Bassam Syekh yaitu apa yang paling mengganggu adalah bahwa bahkan beberapa penafsir modern Al-Quran bersikeras untuk berhenti pada poin yang dicapai berabad-abad yang lalu oleh para sarjana awal, puas dengan interpretasi yang telah mereka capai dengan pengetahuan mereka yang sangat terbatas. Sebagai contoh, jika kita mengambil pilihan 10 tafsir bahasa Inggris modern tentang Al-Quran, 8 ditulis oleh Muslim dan 2 oleh orientalis non-Muslim, kami menemukan bahwa semua tafsir yang tepat oleh Muslim, atau lebih tepatnya terjemahan mereka, berpegang komentar Arabnya berpegang teguh pada interpretasi yang dihasilkan oleh komentator awal. Akibatnya, frasa wahya ta'muru marras sahab saat mereka bergerak atau lewat seperti pergerakan awan tidak dibiarkan sebagaimana adanya. Dalam penafsirannya dianggap perlu untuk mentransposnya ke masa depan, sebuah langkah yang membuat arti sebenarnya tidak dapat diakses oleh pembaca bahasa Inggris. Namun demikian, masing-masing terjemahan bersikeras menyebabkan ayat itu dibaca akan berlalu, alih-alih mereka lewat atau bergerak. Melihat contoh itu lebih jauh, bahkan para penerjemah Al-Quran modern telah jatuh ke dalam kontradiksi yang aneh dan mencengangkan dengan menerjemahkan kata kerja dalam frasa tahsabuha. Anda menganggapnya demikian dengan bentuk masa depan, bukan bentuk sekarang. Kata kerja frase tahsabuka mengacu pada tindakan saat ini, bukan tindakan yang akan datang, sehingga tidak memiliki arti jika diterjemahkan dalam bentuk masa depan. Namun demikian, sebagian besar terjemahan modern setuju dalam menerjemahkan kata kerja ini di masa depan. Beberapa terjemahan Hilal dan Khan dalam upaya untuk menghindari kontradiksi yang dihasilkan mendistorsi makna ayat tersebut lebih jauh dengan menerjemahkan kedua frasa ini, tahsabuha, dan frasa keterangan yang mengikutinya, wahya ta'muru marras sahab, dalam bentuk masa depan, dan kamu akan melihat gunung-gunung dan menganggapnya kokoh, tetapi mereka akan lenyap seperti awan yang lenyap. Tambah Bev Hasis. Untungnya, seorang orientalis Inggris non-Muslim, Richard Bell, bebas dari pengaruh para komentator awal ketika beliau melakukan terjemahan Al-Quran diselesaikan pada tahun 1937 sampai 1939. Beliau melihat teks itu jika bukan dengan pandangan modernitas, maka setidaknya dengan memperhatikan aturan tata bahasa Arab. Oleh karena itu, dengan hanya menempatkan aturan-aturan ini di hadapannya, beliau menerjemahkan ayat ini menggunakan bentuk waktu sekarang dan bukan bentuk masa depan, dan dengan demikian menghasilkan terjemahan yang tepat dan akurat sebagai berikut. Dan seorang melihat gunung-gunung tampak kokoh namun melintas seperti awan. Richard Bell diikuti oleh penerjemah Muslim Muhammad Marmaduke Pichal yang terjemahan Al-Qurannya dalam bahasa Inggris pertama kali diterbitkan pada tahun 1930
meskipun edisi revisi yang diterbitkan pada tahun 2002 telah dipilih untuk sampel ini. Pickal menerjemahkan ayat itu sebagai berikut, dan kamu melihat bukit-bukit dan kamu menganggapnya kokoh sementara mereka menerbangkan awan. Singkatnya, contoh di atas memberikan kita gambaran yang jelas tentang bagaimana aspek Al-Quran yang luar biasa dan ajaib terus dikaburkan. Alih-alih terungkap ketika beberapa penerjemahnya ke dalam bahasa Inggris memutuskan untuk meniru interpretasi dari kompilasi yang berusia berabad-abad, mentator tampaknya tidak menyadari fakta bahwa mereka mendasarkan pemahaman mereka pada pengetahuan terbatas yang tersedia bagi mereka selama hidup mereka. Basam Syekh tentu saja bukanlah orang pertama yang mengklaim bahwa Al-Quran itu ajaib. Banyak cendekiawan muslim, baik klasik maupun modern, telah berusaha untuk menunjukkan bahwa bahasa Al-Quran menunjukkan kualitas yang unik yang tidak dapat ditiru. Ijaz, yaitu mukjizat, sebuah kata yang memiliki akar kata kerja yang sama dengan ta'rab untuk keajaiban, mukjizat. Namun bagi Syekh, menyatakan bahwa Al-Quran adalah karya dan kefasihan yang luar biasa, tidak mungkin untuk direproduksi, bukanlah bukti yang cukup untuk asal usul ketuhanan dan kedudukannya sebagai mukjizat. Dengan penguasaan bahasa dan sastra Arab yang mengagumkan, Basam Syekh menghasilkan banyak bukti tentang bagaimana dan mengapa Al-Quran terdengar tidak seperti ucapan bahasa Arab lainnya pada lawan bicara Muhammad. Dia dengan meyakinkan berargumen bahwa Al-Quran dipersenjatai dengan gudang ekspresi baru, dan pidato langsung orang pertama menempati bidang estetika dan keagungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan produksi sastra dari para praktisi puisi dan prosa terbaik pada saat itu. Jadi kesimpulannya, untuk mengetahui keajaiban Al-Quran menurut Basam Syekh, kita harus melihat kesesuaian bahasa Al-Quran dengan bahasa kontemporer. Akan tetapi, perlu diingat dari awal bahwa gaya bahasa Al-Quran berbeda dengan bahasa kontemporer. Walaupun bahasa Al-Quran sudah banyak digunakan dalam beberapa ungkapan bahasa Arab, bahasa Al-Quran akan tetap dikenali dan tetap dikagumi keajaiban sastranya. Mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin hanya ini yang bisa saya simpulkan dari buku Basam Syekh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.